90,2 Serambi FM Cudul, Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy Nan. Program ini juga didukung sepenuhnya oleh Rumah Aceh Kopi Luwak Original. Dan masih juga bersama dengan Atika dan juga Kiki di pagi hari ini dengan tema Menembus Prestasi Tanpa Batas. Nah, untuk informasi Cudul perlu Anda ketahui juga bahwa mereka ini adalah salah dua daripada putri-putri terbaik Aceh yang masuk ke babak final National University Debate Championship atau juga UNDC 2020 yang juga bersama teman-teman dari 112 universitas lainnya yang ada di Indonesia, dan insya Allah nanti finalnya akan berlangsung 24 hingga 30 September 2020. Nah, ini akan ada banyak sekali pesaing-pesaing atau juga peserta-peserta lainnya di seluruh Indonesia, begitu ada 112. Kira-kira saingan terberat kalau menurut kalian itu dari mana? Atau juga diri sendiri yang menjadi saingan terberat? UI, GM. Oke. Lebih kalau Atika pribadi lebih takut ke yang anak-anak dari yang Cina gitu. Ya, karena kan lebih pandai pintar bahasa Inggrisnya gitu. Yang paling ditakutin apa? Bahasa Inggrisnya atau juga argumentasinya yang ngebuat nggak pede itu apa? Argumentasinya bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggrisnya juga. Karena mungkin orang tuh cepet-cepet ngomongnya, karena susah mengerti gitu kan. Atau kalian juga ikutan cepet-cepet ngomongnya? Kami perlahan aja. Perlahan aja, tapi pasti yang penting isinya begitu. Nah, ada juga nih banyak kan di tengah kesibukan kalian sebagai mahasiswa juga begitu, sudah masuk di semester ketiga, kemudian juga aktivitas-aktivitas sebagai anak juga. Kemudian juga mungkin sama teman-teman yang lainnya, gimana sih cara membagi waktu? Aktivitas di rumah, kemudian di kampus juga, dan belajar juga gimana cara membagi waktunya, dan kapan belajar untuk debatnya? Mungkin Kiki dulu. Mungkin kalau belajar tuh kalau di rumah mungkin ya nggak tiap-tiap hari juga, pasti kita kan bosan gitu kan belajar pasti, tapi harus minimal harus belajar tuh mungkin 10 menit harus ada lah dalam satu hari. Mungkin biarpun sebosan-bosannya kita, secapek-capeknya kita, minimal harus ada 10 menit aja gitu kita belajar atau apa kayak gitu. Terus kok cara membaginya juga ya kita lihat kan situasinya, mungkin kayak kerjaan rumah kita dulu kerjain dulu semuanya. So kalau ada PR dari kampus atau apa, tugas-tugas kerjain dulu semuanya. Mungkin nanti ada adik-adik juga ada PR, kan lagi COVID semua belajarnya di rumah gitu kan. Kakak juga ikutan jadi guru. Jadi kita kan di rumah kan bantu adik-adiknya juga gitu. Kita dahuluin orang tuh dulu, nanti baru kita kayak gitu kita belajar gitu. Mungkin malam kita belajar 10 menit, 20 menit gitu. Yang penting ada belajar kayak gitu. Kosakata baru kan gitu, kita cari-cari tahu informasi juga, mungkin nonton ILC gitu kan, Mata Najwa gitu. Kita kan supaya wawasannya kan di sana orang tuh ada 2 tim gitu, pro kontra. Jadi kita bisa lihat kayak mana cara orang pro ngomong, orang kontra ngomong kayak mana gitu. Jadi kita gini ya yang pro, gini ya yang kontra. Jadi kita kayak menambah wawasan lagi kita kayak gitu. Karena kami juga ikutnya kan debat lombanya gitu. Sama-sama juga mengangkat argumen begitu terhadap isu-isu yang nantinya akan dikasih. Nah, kalau Atika gimana cara membagi waktunya? Kalau Atika biasanya pertama buat dulu tabel prioritas. Pertama yang pasti ya agama dulu, gitu, sholat, hafalan tuh jangan ditinggal karena itu yang paling penting. Kedua urusan rumah dulu, misalnya kayak bantu orang tua gitu. Lalu urusan kampus, adik-adik sekalian dengan orang tua juga. Lalu di saat ada waktu senggang belajar yang ingin dipelajari. Kayak Atika pribadi pengen menguasai bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, itu bagi waktu. Atika bagi waktunya biasa 4 waktu, pagi, siang, sore, malam. Setidaknya adalah 20 menit belajar gitu. Di setiap waktu itu. Mau terserah mau ngapain aja, mau belajar apa saja gitu. Habis itu tips dari Atika, kalau belajar tuh jangan jadiin beban, jadiin kesenangan. Ya, santai aja kayak hobi kita buat tuh. Kalau misalnya nggak hobi gimana? Apalagi kan belajarnya ini bahasa asing ya, dengan mungkin bahasa yang berbeda, kemudian juga apalagi bahasa Jepang kan tadi juga agak lebih mungkin lebih rumit lagi bagi mereka yang ingin belajar tapi males gitu. Gimana menjadikannya itu tidak menjadi beban tapi menjadi sesuatu yang happy? Kalau Atika gimana? Kalau Atika kalau bahasa Jepang motivasi awal kalinya itu pengen bisa baca komik dengan bahasa Jepang sendiri, karena yang paling update itu kan yang dari Jepangnya sendiri. Kalau yang udah ditranslate kan itu kan lama gitu. Jadi kayak digantung gitu kan. Jadi itulah motivasi awalnya. Habis itu niatnya kalau bisa berkaitan lah dengan Allah gitu. Karena kalau udah berkaitan dengan Allah kan udah jadi ibadah juga. Kita nggak bosan pasti. Jadi
mikirnya kayak itulah, oh itu bagian dari kita, ibadah itu kan tujuan kita diciptakan. Jadi ya kalau kita mikir-mikir gitu terus ya pasti kita semangat terus. Habis itu alasan mulainya itu yang baik juga. Jadi begitu kita udah mau nyerah, ingat lagi kenapa kamu mulai ini. Jadi oh ya aku mulai lagi lah gitu-gitu. Pasti ada juga di saatnya bosan, menyerah gitu, tapi pikir lagi alasannya kenapa gitu. Sambil lihat-lihat juga senyum orang tua. Oh kalau aku gini pasti orang tua aku senang gitu-gitulah. Oke, ada motivasinya begitu harus dilakukan. Kalau misalnya malas-malas terus ya bakalan tertinggal terus, apalagi juga di zaman sekarang ya yang revolusi industri juga yang serba maju. Kalau misalnya dari Kiki, apa nih tipsnya untuk Syederalun di rumah selain juga nantinya juga bisa mengikuti debat, bisa juga menambah wawasan juga dalam proses berbahasa. Apa nih tipsnya? Kalau emang kita mau belajar bahasa, kalau emang kita kayak susah kayak untuk belajar, kita ingat hobi kita tuh misalnya hobi nonton, nonton film barat gitu, apa nonton. Misalnya pertama tuh kita nonton lu yang pakai subtitle Indonesia, udah kita tes 1 kali atau 2 kali, itu coba pakai subtitle Inggris, itu coba lagi udah berapa kali pakai subtitle Inggris, coba nggak pakai subtitle, terus kita dengar tuh apa yang dia ngomong. Kalau nggak kita tahu kita catat gitu, oh gini nggak tahu, itu kayak satu kayak jadi vocab baru lagi buat kita, tambah-tambah terus. Jadi kita jangan bawa beban kalau mau belajar bahasa. Kita cari hobi kita apa, bisa kayak dengar musik, musiknya musik yang Inggris, coba kita dengar pelan-pelan, terus ada liriknya, jadi kan kita bisa tahu gitu, oh gini ya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, bisa langsung hafal juga listeningnya, gitu. Kemudian nambah kosakata baru juga. Kira-kira apa sih arti dari sini begitu? Gitu. Wow, luar biasa. Singkat saja sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada Syederalun kita, apalagi juga di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak orang yang berdiam diri di rumah begitu ya, yang hanya menunggu rahasia ilahi sehingga bisa menjadi sukses tapi tidak berbuat. Apa nih tips dari kalian berdua atau sebagai closing statement singkat saja, mungkin mulai dari Atika, kemudian nanti dilanjutkan oleh Kiki, silakan. Kalau dari Atika, buat semuanya, buat Syederalun semuanya, tetap semangat. Pikir nanti setelah siap pandemi ini adalah hikmah dari pandemi ini. Jangan sampai pandemi ini bikin kita jadi, mohon maaf, bodoh gitu. Jangan sampai kita makin jadi tidak berpengetahuan. Jadikan pandemi ini di saat karena pandemi ini kita jadi berdiam diri di rumah semuanya. Jadi di saat itu kita makin banyak belajar, bisa makin banyak waktu belajar. Kalau bisa cari di internet apa-apa aja skill yang dibutuhkan. Belajar terus di rumah dengan bahan-bahan yang seadanya juga nggak apa-apa gitu. Wah, ya mungkin bisa membaca buku yang selama ini sudah dibeli tapi nggak sempat dibaca karena sibuk di luar. Jadi bisa saatnya membaca buku. Kalau Kiki, silakan. Kalau tips dari Kiki sendiri, ini kan suatu pandemik yang padahal bukan yang buat kita stuck harus diam di rumah tuh, bukan. Kata-kata di rumah aja tuh bukan buat kita tuh yang harus diam di rumah, duduk di rumah, enggak. Malahan ini buat satu hal yang kita tuh harus buat suatu inovasi yang baru supaya kita menjadi kreatif lagi. Kita tuh kan anak muda tuh harus kayak lebih kreatif. Ada kan ini dikasih kesempatan lah, dikasih pandemik bukan untuk berdiam tapi untuk buat inovasi baru. Kita harus buat nanti setelah pandemi ini kita buat apa gitu, kita melakukan apa kayak gitu. Pokoknya kita jangan diam diri aja, jangan stuck di situ aja kayak gitu. Kita harus kayak mana jiwa anak muda tuh kan harus semangat, harus ini pokoknya. Pokoknya kalian di rumah sana Syederalun semuanya, kalian harus kreatif, harus semangat. Ini bukan suatu hal yang buat kita harus stuck di sini aja. Kita tuh harus lebih semangat lagi gitu, buat inovasi baru aja. Terima kasih Kiki dan juga Atika. Tapi Sama-sama. optimis ya nantinya juga bisa meraih prestasi dan juga meraih peringkat juara. Amin. Insyaallah. Baik, semangat untuk kalian berdua, tetap jaga kesehatan dan juga fokus belajar, kemudian juga membantu orang tua dan juga lingkungan sekitar, apalagi tadi adik-adik juga masih membutuhkan kakak-kakaknya. Karena dalam proses belajar mengajar semoga juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk diri sendiri dan juga untuk Aceh. Amin. Sekali lagi selamat berjuang. Terima kasih. Wah, itu dia tadi anak-anak muda yang sangat berprestasi Syederalun, bahwa meskipun masa COVID-19 belum berakhir tapi mereka tetap terus kreatifnya tetap terus diasah, kemudian juga ilmu pengetahuannya juga tetap diasah. Salah satunya adalah ditunjukkan dengan mengikuti debat National University Debate Championship 2020 yang alhamdulillah mereka sudah masuk final dan nantinya insya Allah akan berlangsung di finalnya di tanggal 24 hingga tanggal 30 September 2020. Kita sama-sama mendoakan mereka sehingga nantinya juga bisa memberikan yang terbaik untuk Aceh. Dan terima kasih juga saya
kita ucapkan kepada Syederwan tadi yang sudah bergabung bersama kita, dan pastikan juga jangan kemana-mana dan saksikan terus program Ngopi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan program ini didukung sepenuhnya oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original.